Video aksi 1 PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2022. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Syukur. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan mencek kehadirannya dulu. Perhatikan namanya ya. Adelia, Debo, Andika, Anessa, Darius, Desti, Diva, Erwin, Ezra, Res, Karen, Putri, Regina, Mini, Siti, Selvi, Andin. Iya bagus, hari ini hadir semua. Jadi tolong dipertahankan kehadirannya. Dengan begitu proses belajar mengajar kita lancar setiap harinya ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong si Selvi maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk berdoa, silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kita di masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Selvi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya kita harus mewujudkan nilai semangat kita dulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu undang semua siswa-siswi, silakan berdiri ya. Ibu akan memandu lagu tersebut ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
bersih. Kemudian pertanyaan ketiga, ada berapa anggota BPU PKI? Oh ya, silakan Erwin. Iya, betul sekali, 62 orang. Berarti semua membaca bukunya tadi malam ya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Sudah melihat gambarnya, nah? Sudah. Ini adalah sidang BPU PKI yang sudah kasih tahu temannya tadi, yang sudah dijelaskan temannya tadi, dibentuk 29 April, anggotanya 62 orang dan melakukan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi. Nah, kemudian kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini boleh dibaca di depan ya. Ada dia kompetensi dasar spiritual, ini ya. Kemudian ada kompetensi dasar sikap sosial. Ya. Selanjutnya ada kompetensi pengetahuan dan ada kompetensi keterampilan. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Bisa dibaca ya anak-anak? Ya. Oke. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning yang diharapkan peserta didik mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan yang ketiga, mengembangkan sikap menghargai jasa para pahlawan yang membentuk dasar negara. Yang keempat, menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Yang kelima, mampu menganalisis perilaku terhadap semangat pendiri negara di lingkungan sekolah. Yang keenam, mampu menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mampu menyajikan telaah perilaku terhadap praktik kewarganegaraan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Paham tujuan pembelajaran kita anak-anak hari ini? Paham. Oke, baiklah kalau paham. Tayangan video berikut ini. Ya, oke. Sudah dilihat tayangan videonya? Sudah semuanya? Sudah. Oke, apa yang dapat kalian simpulkan dari tayangan video yang sudah kalian saksikan tadi? Ada yang bisa angkat tangannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan Desti. Semangat kebangsaan dapat diwujudkan dalam bentuk nasionalisme dan patriotisme. Bangsalah. Oh ya, Desti mengatakan bahwa dalam gambar tersebut menunjukkan semangat kebangsaan. Ada lagi? Silakan Adel. Iya, Adel menyatakan bahwa siswa ini sudah menunjukkan rasa cinta dan bangganya terhadap bangsa dan negara. Ada lagi yang lain? Apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Siapa lagi tadi? Iya, silakan Darius. Menyimpulkan dari video yang sudah ditayangkan? Ya, silakan Andika.
cinta dan bangga akan karya-karya yang ada di negara sendiri, ya. Contohnya negara Indonesia. Oke, selanjutnya wujud semangat kebangsaan yang kedua yaitu patriotisme yang berasal dari kata patria yang artinya tanah air, ya. Kata patria kemudian berubah menjadi patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya, komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini kalau disebut komitmen, ini adalah kata sederhananya adalah janji yang harus ditepati, ya. Nah, komitmennya ini dia komitmennya, ciri-cirinya mengutamakan semangat persatuan dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Oke, sampai di sini materi kita. Ada yang ditanya? Tidak ada? Semua jelas? Jelas. Baik sekali. Nah, semangat kebangsaan ini dapat diwujudkan di dalam lingkungan apa? Keluarga. Oke, kemudian bisa juga diwujudkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini contohnya. Kalau di lingkungan keluarga, meringankan beban. Oke, yang kedua, menghormati semua anggota keluarga. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang ada dalam keluarga. Oke, baik, di lingkungan sekolah. Yang pertama contohnya menjalin kerjasama dengan teman sekolah. Yang kedua, dia belajar untuk meraih prestasi. Yang ketiga, dia membedakan teman dalam bergaul. Iya. Selanjutnya dapat juga diwujudkan dalam lingkungan masyarakat dan juga lingkungan berbangsa dan bernegara. Boleh dibaca, inilah contoh-contoh semangat, ya, dan juga komitmen yang bisa diwujudkan dalam lingkungan masyarakat dan juga lingkungan berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya perhatikan video yang akan Ibu putarkan tentang pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan semangat dan juga komitmen pendiri negara. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Video yang mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan semangat dan komitmen pendiri negara. Silakan disaksikan.
Jiwa yang berkabut Sudah disaksikan videonya tadi anak-anak? Sudah. Baiklah. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, perhatikan nama-nama kelompoknya. Kelompok pertama, Andi Mustika Apriana, Andika, Siti Humaira, Desti Nadini, dan Diva Tri Leluni. Ya, itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua ada Selvi, Putri, Meini, Erwin, dan Grace. Kemudian kelompok ketiga ada Darius, Adelia, Regina, Anissa, dan Karen. Paham sudah anggota kelompoknya masing-masing? Ada 3 kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Suarakan dulu. Kelompok 1 di sebelah kanan ibu, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kiri ibu. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Oke, baiklah sudah. Ya. Oke, ibu akan membagi lembar kerja di tiap-tiap kelompok. Ya, di sini ada 3 lembar kerja di tiap-tiap kelompok yang akan diselesaikan di tiap kelompok masing-masing. Oke, ibu bagi dulu ya. Silakan dibuka dan dipelajari bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan video yang sudah diperhatikan tadi. Video yang ibu kirimkan itu, sekarang yang lupa video ditonton bersama. Kemudian nomor 2 ini ya. Ya, perhatikan ya. Dicari tadi di pertanyaan kedua, perhatikan, temukan 3 minimal permasalahan terkait video yang sudah ditayangkan tadi yang tidak menunjukkan semangat dan komitmen pendiri negara. Nah, jadi ini yang didiskusikan dengan kelompoknya ya. Ditemukan 3 permasalahan. Ya, misalnya ini 1, nanti ada setelah kalian sudah disaksikan kan tadi? Ya. Nah, jadi dituliskan nilai sila apa yang dilanggar seperti itu di diskusi kelompok ya. Silakan. Ya. Silakan
Iya, semua. Ya, kalau jawaban nomor satu boleh di searching ya. Boleh dicari dari internet, silakan. Dicari dari internet hasilnya. Jawab. Jangan, harus sesuai dengan tempatnya ini. Sesuai namanya. Berarti yang pertama adalah melihat Muhammad yang connect aja ke internet kan HP-nya? Iya, connect aja ke internet ya, silakan. Iya, silakan ditemukan solusinya apa, penyebab nilai sila berapa yang dilanggar. Kan itu minta di SKPD. Kan itu nomor 2. Yang nomor 3. Nomor 2 tadi itu menemukan 3 pelanggaran ya. 3 pelanggaran yang tidak sesuai dengan semangat dan komitmen. Kemudian nomor 3, nilai sila berapa yang dilanggar. Coba kelompok 1 sudah menemukan permasalahannya? Sudah? Oke, sudah berapa ditemukan? Baru 1. Oke, semangat. Kelompok 2 sudah menemukan permasalahannya? Belum? Oke, silakan dicari ya. Berdasarkan video yang sudah disaksikan tadi. Diskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 3 bagaimana? Belum? Ya, silakan. Nah, permasalahannya kan? Padahal sudah jelas nah tuh sembarangan.
amati. Ya, 3 permasalahan dari video yang sudah diamati tadi. Perhatikan di situ. Itu yang akan disampaikan. Nah, itu kan misalnya praktikan ini. Nah, kalau masalahnya misalnya menyalahgunakan fasilitas kan, berarti di sini tuliskan sudah keberapa kira-kira yang dilanggar? Bila ke 4 misalnya.
Ya, alasannya misalnya satu, bermain HP. Alasannya apa? Penjelasan dari salah satu tadi apa? Ini masalahnya bermain HP. Alasan main HP ini serta DM apa? Iya. Nah, jadi alasan dari ini, alasan ini, alasan ini, alasan ini. Kemudian solusi ini, solusi ini, solusi ini. Dari setiap permasalahan itu dicari alasannya kenapa, kemudian dicari akibatnya apa, dan dicari solusinya apa. Paham kan? Nah, misalnya makanya nggak boleh langsung begini. Satu permasalahan diselesaikan. Misalnya satu permasalahan langsung sudah berapa yang dilambatnya, akibatnya apa, kemudian solusinya apa, kayak gitu kan? Bisa ya? Gimana kelompok 3? Ya, silakan kelompok 1. Ya, silakan. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan presentasi dulu dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Silakan maju ke depan. Silakan presentasikan hasil kelompok kalian. Silakan presentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Tokoh mengusulkan rumusan negara dasar negara dalam bidang PDUPI yaitu Muhammad Jami, Soekarno, Insinyur Soekarno. Permasalahan yang paling menentukan dari beliau tentang perilaku tidak sesuai dengan semangat dan komitmen pendiri negara yaitu bermain HP saat KBM. Bila kedua, akibatnya membuat siswa tidak berkonsentrasi dengan pelajaran. Solusinya, 1. Membiasakan diri taat terhadap peraturan. 2. Tidak menggunakan HP bila tidak diperlukan. Permasalahan menggunakan hasil diskusi kelompokan. Iya, kita sudah mendengarkan tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan bagi kelompok 2 atau kelompok 3 memberikan tanggapan terkait dengan hasil diskusi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Silakan. Oh ya, silakan Grace dari kelompok 2. bagaimana seandainya masih terdapat siswa yang tidak rapi di lingkungan sekolah? Saya selaku pelajar akan menegurnya. Oke. Oke, baiklah, demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dong. Silakan YouTube. Oke, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Silakan maju. Kami kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Tokoh yang mengusulkan rumusan negara dalam bidang kebijakan Muhammad Yamin dan Soekarno, Insinyur Soekarno. Permasalahan yang kami temui sesuai dari tiga tentang perilaku tidak sesuai dengan semangat dan komitmen pendiri negara. Bermain HP saat KBM, melanggar aturan namun juga menunjukkan perilaku yang adil dan nyata. Tidak kental, membuat hubungan terhadap komunikasi dengan pembelajaran. 2. Tidak mendengarkan diri menjelaskan materi. 3. Membuat siswa tidak peka terhadap lingkungan masyarakat. Solusi lebih taat lagi terhadap dokumen perundang-undangan.
2. Menyalahgunakan fasilitas. Melanggar sila kelima karena dapat merusak ketenangan. Akibatnya 1. Kerusakan fasilitas. 2. Kurangnya kesadaran. Solusi: selalu berpatokan pada pemimpin negara, yaitu bersikap adil. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Iya, kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan bagi kelompok 1 dan kelompok 3 yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, Ibu persilakan. Saya Bu, Ya, silakan Andika. apa sanksi bagi siswa yang tidak mengungut sampah pada tempatnya? Ya. Kami kedua adalah kali itu. Oke, masih ada lagi kira-kira yang memberikan tanggapan dari untuk kelompok 2? Saya ada yang juga memberikan tanggapan. Ya, silakan. Saya juga tidak setuju selaku siswa jika siswa merusak fasilitas sekolah. Iya, dia memberikan masukan bahwa katanya Adelia setuju dengan kelompok 2 bahwa kalau siswa itu tidak boleh merusak fasilitas di lingkungan sekolah. Baik, ada lagi kira-kira? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, tidak ada lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu. Ya, sekarang duduk kembali. Ya, sekarang giliran kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Di sini kami kelompok 3, kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengetahuan yang kami temukan dari video satu mengusulkan pemilihan negara dan negara dalam bidang PPKI. Siapakah saja tokoh-tokoh tersebut? Tokoh yang dirumuskan PPKI 1 Muhammad Jamil disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. 2. Dr. Sutomo disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. 3. Presiden Soekarno disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Pengetahuan yang kami temukan dari video tentang perilaku tidak sesuai dengan semangat dan komitmen pendiri negara itu bermain sampai saat KBM sila yang dilanggar adalah sila kedua, dikarenakan bermain sampai saat KBM termasuk dalam norma kedisiplinan dan kesopanan. Akibat dari pelanggaran tersebut, siswa akan tetap terganggu fokusnya saat berjalannya KBM di kelas, dan hasil siswa tidak bisa menangkap pelajaran yang dijelaskan guru. Solusinya adalah kita sebagai guru lebih memperketat ketertiban dalam kelas. Yang kedua, menggunakan seragam menyalahi ketentuan. Sila yang dilanggar adalah pemalakan. Sila yang dilanggar adalah sila ketiga, dikarenakan pemalakan adalah sikap antisosial yaitu dengan menggunakan kekerasan untuk menyakiti seseorang hingga korban merasa tertekan. Akibat dari pemalakan di sekolah adalah 1. Membuat suasana yang awalnya nyaman menjadi tertekan. 2. Membuat rendah martabat diri sendiri. Solusinya adalah dengan memberikan sanksi kepada siswa sering melakukan pemalakan agar dia merasa jerak atas tindakan tersebut. Demikianlah hasil diskusi kami. Oke, kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, Ibu persilakan. Oke, silakan dari kelompok 1. Saya setuju dengan kelompok 3 bahwa tidak baik bermain HP saat jam pelajaran. Iya, kelompok 1 menanggapi bahwa tidak baik katanya main HP saat kegiatan belajar mengajar, karena tentunya itu akan sudah menyebabkan kita konsentrasi terbagi atau tidak fokus pada
yang adil dan beradab pada lingkungan sekolah. Iya, kelompok 2 juga memberikan tanggapan yang setuju dengan hasil kelompok ketiga bahwa setiap siswa katanya harus menunjukkan sikap perilaku yang peduli dan juga yang sopan di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan berikan aplaus. Baiklah, Ibu di sini akan memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kelompok kita pada pagi hari ini, ya, bahwa semangat dan komitmen pendiri negara itu perlu ditumbuh kembangkan, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan materi yang kita angkat pada hari ini, yaitu menjunjung tinggi semangat dan juga komitmen pendiri negara dalam lingkungan sekolah, ya tentunya harus sesuai berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan 10 soal pilihan ganda terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk menjawab pilihan ganda ini atau post-test ini. Kalau sudah selesai nanti silakan diantar ke meja Ibu. Paham anak-anak? Paham. Baik. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan soal yang sudah kalian terima masing-masing. Baiklah, waktunya sudah selesai. Dan sekarang silakan kumpulkan hasil pekerjaan kalian dengan Ibu. Silakan. Baiklah anak-anak, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan, angkat tangannya. Ya, silakan Adel. Semangat berbangsa dapat diwujudkan dalam bentuk nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah rasa cinta dan bangga terhadap tanah air tanpa memandang rendah bangsa lain. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, angkat tangannya. Silakan Desti. 3. Patriotisme adalah sikap yang bersedia mengorbankan segala-galanya bagi bangsa dan negara. Iya, baik sekali. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan Darius. Nasionalisme adalah cinta dan bangga terhadap tanah air tanpa memandang rendah bangsa lain. Iya, bagus sekali. Coba Andika, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, nak? Semangat belajar dan dalam patriotisme dan cinta nasionalisme. Iya, baiklah. Oke Putri, bisa menyimpulkan kan pembelajaran kita hari ini? Rasa nasionalisme dan patriotisme dapat diwujudkan oleh masyarakat seperti di lingkungan sekolah. Iya, bagus sekali. Ada lagi kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Contoh-contoh sikap nasionalisme bisa? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Iya, silakan Mei. Mengembangkan sikap toleransi di lingkungan sekolah. Iya, ada lagi yang bisa contohnya? Iya,
Iya. Nah, jadi berarti kalian sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik dan benar. Oke, untuk minggu depan kita akan memasuki bab baru, yaitu norma dan keadilan. Bisa dibaca bukunya di rumah bab 2 ya? Ya, Bu. Iya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta si Erwin maju ke depan, pimpin temannya, kita berdoa. Marilah kita berdoa dan kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya